Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah Jumat rahimakumullah, pernah suatu hari ada beberapa orang dari kalangan sahabat Ansar yang merupakan penduduk Madinah mengalami kesempitan hidup, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta bantuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdatanganlah mereka satu persatu ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya mereka datang lagi. Besoknya lagi, yang ketiga kalinya datang lagi ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda, sesungguhnya apa yang ada di sisiku berupa harta benda, lam adakhiru ankum, saya tidak akan menahan dari kalian. Artinya saya ini bukan orang yang kikir. Hari ini saya tidak memberi karena memang tidak ada. Jadi Nabi SAW itu adalah seorang yang dermawan, jemaah sekalian. Selama ada sesuatu yang bisa disedekahkan oleh Nabi SAW, maka beliau sedekahkan. Setelah itu Nabi SAW memberikan nasihat kepada para sahabat ini supaya tidak memiliki kebiasaan suka meminta-minta, suka menghinakan diri di depan orang, menengadahkan tangannya ke setiap orang. Kata Nabi SAW kepada mereka ini, dengan memberikan 4 potong kalimat, 4 nasihat bagi mereka. Kata Nabi SAW, wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kehormatan dirinya. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang berusaha untuk melapangkan dadanya, melapangkan hatinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kelapangan bagi dirinya. Kemudian kata Nabi SAW memberikan nasihat yang ketiga, wa may yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesabaran kepadanya. Kemudian Nabi SAW memberikan
nasihat penutup kepada mereka ini, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Tidaklah seorang itu diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan kesabaran. Ini 4 nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya yang datang meminta hajatnya kepada Nabi SAW, dan hari itu betul-betul tidak ada yang bisa disedekahkan oleh Nabi SAW, supaya mereka juga tidak terbiasa meminta-minta. Maka Nabi SAW memberikan terapi kepada mereka ini dengan memberikan 4 potong nasihat. Nasihat yang pertama, jemaah sekalian, kata Nabi SAW, wa may yasta'fif yu'ifahullah. Barang siapa yang menjaga kesucian dirinya, kehormatan dirinya, yakni dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah perkara yang tercela jemaah sekalian, walaupun tidak haram tapi dia tercela menurut adab dan akhlak manusia, menurut etika yang ada pada manusia, seperti meminta-minta, ya. Jadi Nabi SAW menasihati para sahabatnya ini, wa may yasta'fif, siapa yang menjaga kesucian dirinya, menjaga kehormatan dirinya, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, atau tidak melakukan perkara yang tercela, akhlak yang tercela seperti meminta-minta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kesucian dirinya. Seorang muslim adalah seorang yang memiliki kehormatan, jemaah sekalian. Seorang muslim adalah orang yang tidak menghinakan dirinya dengan melakukan maksiat-maksiat. Seorang muslim tidak menghinakan dirinya dengan meminta-minta, seperti yang kita lihat, ya, di zaman kita ini ada semacam gejala yang mulai bermunculan, jemaah sekalian. Orang-orang yang meminta-minta dari rumah ke rumah padahal masih bisa bekerja. Ada juga yang minta-minta di lampu merah. Bahkan kadang mereka menipu, jemaah sekalian, atas nama masjid, atas nama panti asuhan, padahal bukan untuk masjid, bukan untuk panti asuhan. Dia berdusta, memakan harta manusia dengan cara dusta, jemaah sekalian, dengan cara yang diharamkan di dalam agama. Ini tidak boleh. Kita tidak berdusta saja, jemaah sekalian, kita tercela. Kita dilarang, jemaah sekalian, meminta-minta di hadapan manusia. Kecuali ada hajat yang mendesak, terpaksa kita meminta kepada tetangga kita, kepada saudara kita, ya. Tapi ini dalam konteks terpaksa, jemaah sekalian. Bukan menjadi pekerjaan, bukan menjadi kegiatan rutin ya, tiap hari kita datang ke lampu merah, tiap hari kita berkeliling minta ke rumah-rumah manusia. Ini akan merendahkan diri kita, jemaah sekalian. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW mengancam orang-orang yang tidak menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta. Kata Nabi SAW, la tazalul mas'alatu bil 'abdi, senantiasa kebiasaan meminta-minta ada pada diri seorang hamba, hatta yalqallaha yaumal qiyamah, sampai dia akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa laisa fi wajhi mushatu lahmin, sampai nanti tidak akan ada daging pada wajahnya. Ya, tidak ada sekerat daging pada wajahnya, jemaah sekalian. Disiksa wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketika di dunia dia tidak punya rasa malu. Datang ke rumah-rumah orang, datang ke lampu merah, datang ke masjid-masjid, padahal masih mampu bekerja.
Tidak ada uzur baginya untuk dia meminta-minta. Badannya masih sehat, masih muda usianya. Ada juga saya lihat sekarang ini yang gejala yang lebih baru lagi, minta-minta dengan cara ya pakai apa itu, kostum boneka ya, boneka-boneka kartun ya, tidak kelihatan mukanya karena mereka malu minta-minta sebenarnya ya. Nah, ini juga tidak boleh jemaah sekalian. Seorang muslim itu adalah seorang yang memiliki kehormatan, kedudukan, kemuliaan. Tidak boleh dia menghinakan diri dengan cara-cara yang seperti ini. Carilah rezeki dengan cara bekerja ya, dengan cara-cara yang mulia jemaah sekalian, cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita menjadikan pekerjaan mengemis, meminta-minta, menengadahkan tangan kita di hadapan manusia dari rumah ke rumah jemaah sekalian, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini adalah perkara yang tercela. Siapa yang menjadikannya sebagai pekerjaan jemaah sekalian, menjadikannya sebagai kebiasaan, nanti dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sementara tidak ada daging pada wajahnya pada hari kiamat jemaah sekalian. Dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berjatuhan daging-daging wajahnya jemaah sekalian. Karena ketika di dunia dia tidak punya rasa malu, wajahnya tidak punya rasa malu, maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggugurkan daging-daging mukanya ya, pada hari di mana manusia sangat tersiksa tenggelam dalam keringatnya. Orang ini wajahnya ya berjatuhan daging-dagingnya jemaah sekalian. Kemudian nasihat yang kedua disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya ini, supaya mereka tidak terbiasa meminta-minta di hadapan manusia. Kata Nabi SAW, "Wa may yastaghni yughnihillah." Siapa yang berusaha untuk melampankan dadanya, yang mencukupkan dirinya dengan sesuatu yang Allah berikan kepadanya, yughnihillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan orang ini. Jadi seorang muslim ketika dia berusaha untuk bekerja mencari rezeki, Allah Subhanahu wa taala terkadang memberinya banyak, terkadang memberinya dengan pemberian yang kurang jemaah sekalian. Kita dituntut untuk tetap menjaga kehormatan diri kita jemaah sekalian. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat kita. Carilah rezeki dengan cara-cara yang halal. Kita diberikan pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun banyaknya jemaah sekalian, bagaimanapun jumlahnya, sedikit banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada satu hal yang perlu saya ingatkan jemaah sekalian, bahwasanya kelapangan dada dan kebahagiaan seorang hamba itu tidak mesti dengan banyaknya harta yang ada di tangan mereka. Tapi kebahagiaan itu jemaah sekalian kembali kepada kelapangan dada seorang hamba dalam menerima segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyak dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil ardh." Bukanlah kekayaan itu, kelapangan hidup itu karena banyaknya barang-barang dunia, banyaknya harta benda. Walakin al-ghina ghina nafsi, kata Nabi SAW, akan tetapi kelapangan hidup itu, kekayaan hidup itu, kata Nabi SAW, adalah kelapangan jiwa seorang hamba. Bagaimana seorang itu bisa lapang jiwanya jemaah sekalian? Senantiasa dia mensyukuri, senantiasa dia menghargai pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan banyak jemaah sekalian, dia bersyukur. Diberikan sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup dengan pemberian tersebut. Seraya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya hari ini mungkin saya diberikan sedikit, mungkin ada hikmahnya.
Hari ini saya miskin, tapi saya akan berusaha untuk bekerja mencari rezeki dengan cara yang halal. Hari ini saya miskin, boleh jadi kalau saya langsung kaya, saya akan lupa daratan, saya akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, saya akan terjatuh dalam dosa-dosa dan maksiat. Ini kan banyak kita lihat ya mas kalian, ada orang yang kaya mendadak, ya, kaya mendadak ya mas kalian, bukan kebaikan yang dia dapatkan, justru kesialan hidup. Diberikan harta justru dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin lalai. Diberikan harta dia mas kalian jatuh dalam maksiat. Dia tidak gunakan harta itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi digunakan bermaksiat. Oleh karena itu sering saya katakan, seorang hamba ketika diberikan pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedikit, belum saatnya dia jadi orang kaya, kita tetap bersyukur. Boleh jadi kita diperhadapkan dengan keadaan yang sempit seperti itu, justru Allah ingin menyelamatkan kita. Ya, Allah ingin mengarahkan kita kepada jalan yang terbaik bagi kita. Ya. Kemudian nasihat yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yatasabbar yusabbirullah." Siapa yang berusaha bersabar, melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesabaran kepadanya. Kesabaran jemaah sekalian adalah seorang hamba menahan dirinya dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa keluh kesah, ya, berupa ucapan-ucapan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini namanya kesabaran ya mas sekalian. Dan setiap anggota badan kita membutuhkan kesabaran. Mata membutuhkan kesabaran dari melakukan sesuatu yang melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita butuh kesabaran. Tangan kita juga butuh kesabaran, kaki kita butuh kesabaran supaya tidak melangkah kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk juga dalam hal ini jemaah sekalian, kesabaran di dalam menjaga kehormatan dan harga diri kita. Kita sabar tidak pergi meminta-minta di hadapan manusia, tidak pergi ke pintu-pintu manusia meminta ya harta-harta manusia. Itu kesabaran jemaah sekalian. Iya, itu adalah kesabaran. Jadi seorang muslim diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 nasihat ini supaya dia menjaga kesucian dirinya dari meminta-minta, dari segala macam dosa dan maksiat, ya. Kemudian yang kedua, melatih dirinya untuk senantiasa merasa cukup, merasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Hari ini dia bekerja mencari rezeki, ya, begitu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, bagaimanapun jumlahnya, dia senantiasa berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang juga harus melatih dirinya untuk bersabar. Ya, bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam menjauhi maksiat. Iya. Ini semua adalah kesabaran jemaah sekalian kita butuhkan dalam kehidupan ini. Jemaah Jumat rahimakumullah, ini yang perlu saya sampaikan pada khutbah yang pertama ini. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzanb innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari Jumat yang seperti ini tadi syariatkan untuk saling mengingatkan akan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada khutbah untuk saling mengingatkan jemaah sekalian agar ketakwaan kita senantiasa terjaga. Karena hati kita ini kalau tidak pernah diingatkan dalam sepekan, hati kita akan menjadi hati-hati yang lalai, hati-hati yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa mempersiapkan perbekalannya menghadap Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian wasiat dan nasihat yang keempat disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya yang datang meminta hajatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang kali selama 3 hari. Ya, hari itu tidak ada yang bisa diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya sebaik-baik sesuatu yang diberikan kepada seorang hamba adalah as-sabar. Ya, adalah kesabaran. Sesuatu yang paling baik, paling luas jemaah sekalian. Ya. Jadi pemberian yang paling berharga, paling baik jemaah sekalian, dan paling luas, paling banyak manfaatnya adalah kesabaran. Karena dengan kesabaran ini jemaah sekalian, seorang akan berada di atas kebaikan. Di mana kesabaran ini seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita, bahwasanya kesabaran itu ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah as-sabru 'ala ta'ah, bersabar di atas ketaatan. Seperti sholat misalnya, itu ketaatan. Tidak ada orang yang bisa menjaga sholatnya kecuali orang yang sabar. Semua ibadah yang kita lakukan, ketaatan, kebaikan yang kita lakukan jemaah sekalian, tidak akan bisa kita jaga sampai kita meninggal dunia kecuali adanya kesabaran pada diri kita. Yang kedua jemaah sekalian adalah sabru 'anil ma'asi wal maharim. Bersabar dari maksiat-maksiat dan perkara-perkara yang haram. Ya, tidak ada orang yang bisa menjauh dari maksiat, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian adalah as-sabru an aqdarillahi al-mu'limah. Bersabar di atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan, takdir-takdir yang buruk menurut pandangan dan penilaian manusia. Yakni berupa musibah, penyakit, kecelakaan, kan tidak ada orang yang suka. Tapi kalau kita bersabar di atasnya, kita tidak berkeluh kesah, kita tidak meraung-raung, tidak merintih jemaah sekalian, tidak meratap menghadapi musibah tersebut, tapi kita justru sabar, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwasanya ada hikmah di balik semua musibah-musibah ini. Insyaallah taala orang ini akan diberikan pahala yang banyak dan keutamaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam nasihatnya ini, inna khairal ma'utiyal abdu, kata Nabi SAW, inna sabra, sesungguhnya kesabaran itu adalah sebaik-baik perkara yang diberikan kepada seorang hamba. Bahkan dia adalah pemberian yang paling luas kebaikannya, manfaatnya bagi para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa kami sampaikan jemaah sekalian, jadi kesimpulan dari khutbah ini, mari kita jaga kesucian diri kita, kehormatan diri kita. Kita jauhkan diri kita dari hal-hal yang merendahkannya, menghinakannya,
termasuk dalam hal ini adalah kebiasaan minta-minta seperti yang kita lihat di lampu merah sini ya. Banyak sekali orang minta-minta di situ. Ini menghinakan dirinya jemaah sekalian. Dan orang yang seperti ini diancam pada hari kiamat akan digugurkan, dijatuhkan daging dari wajahnya karena ketika di dunia dia tidak punya rasa malu. Saya kira demikian jemaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di dalamnya ada nasihat yang bermanfaat bagi kita semuanya, terkhusus bagi diri pribadi kami dan seluruh kaum muslimin yang ada di masjid ini. Dan saya akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbis samawati wal ardh, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.